Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak yang hebat. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Di sini kita akan belajar tentang cerita fabel. Masih semangat kah anak-anak? Terima kasih. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu tentang cerita fabel. Cerita fabel adalah sebuah cerita atau dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Karakter yang diperankan oleh binatang memiliki karakter seperti manusia pada umumnya. Materi pembelajaran faktual. Contoh cerita fabel yang konseptual adalah terdiri dari struktur cerita fabel dan unsur kebahasaan cerita fabel. Prosedural. Langkah-langkah menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Metakognitif. Menyimpulkan keterkaitan atau relevansi atas manfaat pemahaman cerita fabel terhadap kehidupan. Bahan ajar teks fabel. Bahan ajar teks fabel terdiri dari mengenali ciri fabel, menceritakan kembali isi fabel, struktur dan bahasa fabel, memerankan isi fabel. Mengenali ciri fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berlaku menyerupai manusia. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri umum fabel. Pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik, ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Dan yang terakhir, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Selanjutnya adalah menceritakan kembali isi fabel. Hal yang harus diperhatikan adalah 1. Memahami isi fabel dengan baik. 2. Memperhatikan unsur kejelasan suara atau vokal, intonasi, mimik, dan gestur. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya adalah cara menceritakan isi fabel. Pertama, membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel. Pada saat menceritakan kembali isi fabel, yang perlu dilakukan adalah 1. Menentukan tokoh dan watak tokoh. Yang kedua, menentukan rangkaian peristiwa. Dan yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel. Yang selanjutnya adalah menelaah struktur dan bahasa fabel. Fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya, yaitu yang pertama, orientasi, yaitu
bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Yang ketiga, resolusi, bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan yang keempat, koda, bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Selanjutnya adalah memerankan isi fabel. Di dalam memerankan isi fabel yang harus diperhatikan adalah 1. Merancang tokoh, watak, dialog, latar yang sesuai isi fabel yang dibaca. 2. Menentukan urutan cerita. Yang ketiga, merancang pemeran dari fabel yang dibaca. Yang keempat, melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Yang kelima, memahami isi fabel dengan baik. Yang keenam, memperhatikan unsur kejelasan suara atau vokal, intonasi, mimik, dan gestur. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedelapan, menggunakan kostum yang sesuai peran. 9. Memahami peran dan karakter binatang yang akan diperankan. Di sini, Ibu akan memaparkan dongeng tentang tupai yang sombong. Simak baik-baik ya anak-anak. Tupai yang sombong. Di suatu hutan, hiduplah seekor tupai yang sombong. Ia seringkali mengejek binatang lainnya di hutan. Salah satunya adalah kura-kura dan kancil. Ketika kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola, tanpa sengaja bola yang ia lemparkan tersangkut ke pohon di samping mereka. Namun, mereka berdua kebingungan bagaimana mengambil bola tersebut. Tiba-tiba, tupai keluar dari balik pohon sambil meloncat ke sana kemari dan berkata, "Hahaha, kasihan sekali kalian," ujarnya. Tupai kemudian mengambil bola yang tersangkut. Namun, ketika kura-kura meminta bola tersebut, tupai malah mengejeknya dan menyombongkan diri. Sampai akhirnya, kancil dan kura-kura pun memilih pulang karena bosan melihat tingkah laku tupai yang sombong. Kancil pun berteriak bahwa bola tersebut direlakannya untuk tupai. Tupai itu terkejut. Akhirnya, tupai terjatuh ke dalam kubangan. Sedangkan bola yang dipegangnya diambil oleh kura-kura dan kancil. Sementara kura-kura dan kancil tidak bisa menahan diri untuk tertawa melihat tubuh tupai dipenuhi dengan lumpur. Nah, inilah kisah tupai yang sombong, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan cerita fabel di atas? Oke, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa janganlah menjadi anak yang sombong. Kita semua tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesombongan hanya akan membuat kita dijauhi banyak orang. Terima kasih, sampai di sini ya ceritanya. Besok kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Sekian anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.